Kami mengajak semua rakyat Indonesia untuk bersatu bersama menyuarakan kebenaran, cabut darurat pandemi, hapus mandatori vaksin, dan hapuskan tes PCR. Semuanya ini tipu daya. Kami punya data dan faktanya bahwasannya pandemi ini adalah pandemi buatan. Alat tes PCR adalah alat tes untuk bisnis, jual beli dengan rakyat Indonesia. Dan yang lebih parahnya, alat tes PCR kami curigai menjadi alat untuk mengumpulkan data DNA rakyat Indonesia. Dan di mana data DNA rakyat Indonesia tersebut bisa digunakan sebagai biological weapon. Dan itu berbahaya bagi rakyat Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya mendengar nih ocehan orang. Ini si Aldo ini sudah berbahaya. Dia mengatakan pandemi ini buatan. Ini dunia. Negara Arab aja tuh juga mencegah nggak boleh ada pandemi. Nah, ini di saat pemerintah dunia lagi gencar-gencarnya mencegah pandemi. Ini cecungu ini bicara sok tahu medis, sok tahu apa, menolak katanya punya data. Panggil ke polisi, minta datanya. Jangan dibiarkan orang-orang begini. Sudah susah payah negara berjuang mengkampanyekan vaksin. Dunia loh, ini bukan Indonesia aja, dunia. Kok hanya seorang Aldo ini keluar-keluar mengatakan pandemi itu buatan, vaksin itu bahaya, terus menuduh PCR. Nah, Anda ini semua bicara tuduhan loh. Saya pikir ini orang perlu diambil lah sikap. Jangan dikasih. Saya mintalah aparat semuanya. Ini negara lagi nggak stabil. Perlu disikapin lah. Orang-orang yang bicara-bicara ini nggak berbobot, hanya ingin mengganggu ketentraman, mengganggu kerja pemerintah yang lagi gencar-gencarnya. Kalau tidak apa, Indonesia ini dapat pujian kinerja Jokowi tentang COVID. Singapura itu sudah membuka Indonesia. Orang Indonesia kalau datang ke Singapura nggak perlu dikarantina karena kerja pemerintah yang hebat menanganin COVID. Mungkin ini juga berkah dari Tuhan. Karena apa? Jokowi itu orang hebat, orang bersih hatinya. Saya yakin ada campur tangan Tuhan mencegah. Di mana negara lain belum nanti. Ini terus satu cecungu ini Aldo pakai ngatakan pandemi buatan ini semua. Ini berbahaya. Saya yakin sih ocehan dia tuh nggak ada yang dengar. Tapi tolonglah hal-hal yang begini ini cepatlah disikapin. Ini juga sejenis teroris loh. Sejenis teroris ingin mengganggu ketentraman dengan cara tuduh tadi apa PCR nanti DNA medis nggak tahu, menolak kata DNA apa juga nggak tahu. Tapi perlu tuh disikapin supaya apa? Jangan macam-macam orang lah bicara ini. Ini kalau di Cina, Aldo, negara lagi susah malah ngoceh-ngoceh. Perhatikan ya, camkan ya. Anda nggak usah ragu tentang pandemi ini, COVID ini. Nggak usah nuduh ada ini buatan atau enggak. Kalau Anda nuduh buatan, negara mana yang nggak kena COVID? Negara mana yang nggak bangsanya banyak yang mati? Negara mana yang rugi karena ekonominya? Kok Anda katakan ini mainan rekayasa orang? Mana ada bangsa membunuh rakyatnya sendiri? Ini nggak kecil loh, jutaan. Amerika tuh jutaan yang kena. Kalau ada satu negara yang nggak kena, boleh Anda curigain. Ini mainan. Ini semua kena, semua ketakutan berhenti, ekonomi berhenti, kematian, biaya medis keluar semuanya. Jadi saya mintalah sama Anda nih, Anda mendingan main nama orang kampung aja lah, nggak usah sok bicara atas nama negara. Kok bilang pandemi katanya ini mainan rekayasa? Besok Anda yang kena, sudah banyak yang mati kena rekayasa. Mau rekayasa apapun, tapi ini sudah musibah dunia. Semua kena. Jadi jangan main-main lah Anda dengan pandemi ini. Jangan ganggu lah. Ini semua orang lagi berusaha mencegah pandemi ini. Karena apa? Ingin hidup nanti lebih depan, lebih bagus. Sekiranya mungkin Anda nggak percaya, boleh, itu hak Anda. Nah, kalau Anda nggak percaya, besok Anda tinggal di hutan. Bawa pakaian, bawa istri Anda, orang tua Anda, tinggal di hutan. Anda nggak usah vaksin, Anda nggak sini, dan Anda jangan turun. Mungkin Anda selamat. Tapi kalau Anda masih mau tinggal di sini, Anda harus taatin peraturan pemerintah. Karena negeri ini bukan hanya Anda. Banyak rakyat
Orang juga tidak mau terkena musibah dari orang lain. Seperti lagi juga ada, sekarang ini Jokowi ini, kerja Jokowi ini, dunia menggandrungi. Dijadikan barometer oleh pemimpin dunia. Lihat kemarin G20, semua kagum dengan Jokowi. Bukan hanya di Indonesia aja, di dunia mengakui. Ini ada bangsa kita ini yang sakit hati ini, gerombolan kami itu. Kemarin juga si Din Samsudin. Orang tuh kalau bohong ngomongnya, fitnah ingin mengadu domba, mukanya dilihat gak enak. Sekalipun secara apapun. Din Samsudin mengatakan apa? Gagal pemilihan Jokowi. Anda yang gagal. Kok bodoh amat sih Anda ini lama-lama? Kok mengatakan Jokowi gagal? Ini dunia mengakui. Ingin menggugat Jokowi. Gugat apanya? Siapa sih idola Anda? Nah, ginilah. Orang-orang yang sakit hati, si Rafli Harun juga, Anda ini semua sakit hati. Di saat dapat kekuasaan, Anda hehehe. Di saat nggak dapat kekuasaan, Anda marah. Anda itu munafik. Anda nggak tahu diri. Anda dibesarkan dulu pernah sama Jokowi. Kenapa nggak diganti? Anda cuma bisa cuap-cuap kok. Buktinya nyata. Setelah Anda nggak dapat jabatan, Anda nyanyi-nyanyi aja ngoceh. Ciri orang bodoh tuh kebanyakan bicara ngomong, menghukumi orang lain. Padahal sebenarnya Anda tuh nggak tahu apa. Kaget saya dengan Din Samsudin. Dia kan juga dilabelin Ustadz. Harusnya jujurlah bicara Anda. Anda jangan ada kebencian. Saya hormatin Anda. Anda juga orang cerdas. Cuma saya heran aja. Kok di akhir-akhir ini Din Samsudin seperti itu loh. Kok bisa Anda mengatakan pemimpinan Jokowi gagal? Kalau gagal tuh Jokowi nggak dihormati dunia. Nggak ditunggu sama oleh Raja Emir Arab. Semua dihormatin, kemarin semua mau bertemu. Heran, Jokowi diagungkan di luar, dihina oleh bangsanya sendiri. Anda diketawain. Hati kecil nggak usah ini akan mengatakan Anda itu jahat. Saya belum ketemu presiden seperti Jokowi ini. Tiap hari apa yang nggak dibuat. Di daerah yang tidak memilih dia, dia bangun. Mandalika itu NTB, bukan yang milih dia. Jokowi nggak dendam, tetap dibangun. Besok di Aceh akan dibuat PON, sekalipun daerah dulu nggak memilih dia. Ini pemimpin yang hebat. Dia nggak punya dendam, tetap mengasihi semua warga negara. Lah ini Din Samsudin ngoceh, Gatot, grupnya Rafli Harun. Seperti Jokowi itu udah ada baiknya. Sepertinya Anda yang paling benar. Anda bukan mengkritik, bukan niat baik. Anda dengki. Anda cuma ingin menjatuhkan aja Jokowi. Bagi saya, orang yang tidak menerima Jokowi, pasti hatinya kotor. Lah, orang kalau sudah hatinya kotor, busuk, apa yang terlihat itu semua buruk. Sebaik apapun Jokowi, jelek di mata Anda. Yang ada di kepala Anda itu cuma antipati, kebencian tanpa dasar. Tapi rakyat nggak dengar. Anda makin berbicara, Anda makin jatuh hina. Jadi saya mintalah kepada Din Samsudin juga. Saya kagum dengan Anda. Anda punya kemampuan agama juga bagus. Cuma saya lihat akhir-akhir ini, kenapa sih Anda begitu? Kalau Amin Rais sudahlah, biarin aja. Cuma saya sedih aja kalau Anda ikut-ikut seperti Amin Rais. Kalau Rafli Harun saya pikir itu mau cari muka lah. Ini orang cuma mau cari kekuasaan aja. Buat YouTube isinya kritik-kritik seperti dia yang paling benar. Oh, Anda dikasih jabatan di Lapindo aja nggak bisa kerja apa-apa. Nah, gerombolan-gerombolan kami ini, udahlah. Anda nggak ada yang dukung. Semua mereka ini mayoritas cinta sama Jokowi. Dunia semua cinta. Saya yakin loh, mereka ini bicara ini ada yang nyuruh. Ini semua gerakan-gerakan yang sekarang menolak ini hanya ingin menjatuhkan Jokowi. Mereka sulit mencari kelemahannya Jokowi. Caranya apa mereka? Mengganggu orang-orangnya Jokowi. Tuduhan-tuduhan diisukan, dibesarkan Luhut dengan Erick Thohir. Seperti dia penguasa PCR, cuma dia yang kerjain. Padahal kalau dilihat dari proyek PCR ini, jauh lebih besar yang melaksanakan itu adalah Bosowa. Yang di situ masih ada kerabatnya Yusuf Kala. Kok Anda nggak ribut kepada mereka?
Anda kasak kusuk LPP, Erick Thohir. Anda tahu, saya tahu. Anda bukan menyerang Erick Thohir dan LPP. Anda mau menyerang Jokowi. Kalau Luhut mau makan duit dari situ atau Erick Thohir, dia bisa punya perusahaan lebih besar dari Poswa yang lainnya. Ini cuma skop kecil. Dan dia juga punya perusahaan. Apa terus orang jadi menjabat negara, nggak boleh nutup usaha. Tapi yang jelas apa? Bukan dia yang kerja langsung. Itu ada manajemennya, bisa dicek. Dan Luhut mengatakan, dicek saja. Ada apa nggak dia ngambil dari keuntungan? Saya minta saudara Luhut, LPP, dan Erick Thohir, jangan digubris, terus Anda berjuang. Anda terus dukung Jokowi, bangun negeri ini. Jangan hiraukan tuh, ocehan-ocehan, badut-badut politik orang nggak jelas. Mereka nggak ada yang denger, rakyat nggak mau dengerin tuh. Si kami, siapa, kayak nggak denger lah. Dianggap, selesai. Kepada LPP, Erick Thohir, udahlah, kerja aja, nggak usah dihiraukan nih. Anda benar, dipandang mereka jelek, itu aja. Anda berjuang, dipandang mereka, Anda nggak ada apa-apanya. Itulah orang kalau sudah hatinya kotor, bengkok, semua, nggak usah Anda LPP, Erick Thohir, Jokowi aja, yang dunia mengakui masih dipandang pemimpin yang gagal. Begitulah orang munafik, juga terjadi di zaman Nabi juga. Nabi aja masih difitnah, segitu sempurnanya, masih diganggu. Jadi jangan hiraukan nih. Grup-grup kami, Rafli Harun, itu dia ngoceh nggak sampai ke orang lah. Biarin mereka berfitnah. Terus Bapak berjuang untuk negara. Bapak nggak usah hiraukan. Erick Thohir semua. Bangun negeri ini. Kenapa? Bapak berdua yang diserang. Karena Bapak menghambat gerakan-gerakan mereka. Keadaan Bapak itu merugikan mereka. Mengganggu bisnis mereka, aset mereka. Jadi Anda difitnah tentang PCR gini, itu semua fitnah aja lah. Dan kalau ada orang-orang yang sok teriak-teriak ke kantor polisi mau melaporkan, alah, merasa relawan. Relawan yang mana sih? Kok lagak bangga-bangga relawan, seperti membela negerinya. Anda juga datang ke Polda, itu pesanan orang kok. Pesanan orang. Harusnya Anda tuh apa? Dukung semua. Kembalikan biar Jokowi. Jokowi bisa menindak kok. Kalau emang ada stafnya salah, ditindak. Percayakan kepada Jokowi. Tidak usah jadi pengamat jalanan. Berlagak pendekar, saya nggak mau ada menteri yang korupsi. Loh, Jokowi sikapin, Jokowi nggak ada pilih kasih. Menteri yang korupsi kena ketahan. Ini kowar-kowar lapor ke polisi, Luhut nih semua, saya tahu semua. Anda ingin mengganggu, ingin memburamkan kesuksesan Jokowi. Itu aja tujuannya. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum.